Mual. Beberapa hari kemudian, semua karyawan pilihan Sila, Farel, Ariel, dan Pipi benar-benar hebat. Baru pertama bekerja saja terlihat oleh Franz betapa semangatnya mereka bekerja, bahkan mengalahkan semangat Franz. Franz membagi mereka menjadi beberapa tim dan menunjuk satu persatu kelompok mereka menjadi ketua tim. Hampir saja mereka yang dipercaya pingsan di tempat. Bagaimana tidak? Mereka yang nganggur beberapa tahun lamanya tidak bekerja, hanya fokus main game saja. Bahkan diusir dari rumah hanya tahu main-main saja, kini dipercaya jadi ketua tim. Jika ingin menjadi ketua tim di luar sana butuh kerja selama bertahun-tahun dulu baru bisa jadi ketua tim. Sementara mereka yang ditunjuk baru saja bekerja. Kenapa tuan? Tanya Arif tergagap. Kenapa? Beo Franz seolah tak percaya pertanyaan Arif. Iya, kenapa saya? Saya kan masih baru. Tanya Arif menjelaskan maksud hatinya yang tak mengerti. Aku juga masih baru, jawab Franz dengan datar. Jika di dunia game kau adalah rajanya, bersikap santai saja. Kita di sini bermain game kan, jangan terlalu serius. Lanjut Franz lagi. Raja game, Beo karyawan lainnya. Franz melirik situasi. Jangan bilang kau belum memberitahu mereka kau itu Master A. Franz menoleh ke arah Arif. Master A? Pekik mereka semua sok sambil membuka mulut tak percaya. Arif salah tingkah seketika. Lanjutkan kerja kalian, aku sudah beri tugas, silakan cari. Luangkan ide kalian jika ingin menciptakan game baru, kita diskusikan bersama lalu kita uji bersama. Mereka saling pandang. Masalah biaya tidak perlu khawatir, kedua abang kembarku sudah memberi modal besar untuk kita. Lanjut Franz melenggang pergi. Sepeninggalan Franz, semua karyawan mendekat ke Arif dan mencecar. Meneriaki Arif yang tak jujur sejak awal. Pantas saja Franz mempercayainya sebagai ketua tim. Ternyata Arif punya talenta di game yang baru saja diterbitkan beberapa bulan yang lalu. Padahal game itu sangat sulit dimainkan alias naik level. Tuan Franz sangat baik ya. Iya, bahkan Nona Pipi lebih baik. Haha, aku sungguh gemas dengan Nona Pipi, pertanyaannya beberapa tanggungan kalian. Ya, tidak perlu tamat kuliah tapi langsung lolos jika punya tanggungan. Nona Sila juga baik, dia juga adil dan bertanya dengan elegan. Ya ampun, aku kemarin itu dapat bagian diuji oleh Tuan Farel, tapi karena aku takut dan gugup, aku minta tukar sama teman cowok dan masuk ke tim uji Nona Pipi. Wah, aku benar-benar beruntung. Kita harus bekerja keras. Iya, bekerja keras. Buktikan sama orang di sana kalau kita ini hebat. Benar, kita punya bakat tersembunyi. Iya, betapa semangatnya karyawan baru player game milik Franz. Apa ini? Tanya Franz melihat banyaknya kertas-kertas di balik dalam map tebal yang dibawa seseorang. Arif menggaruk-garuk kepalanya. Maaf tuan, bukankah tuan minta kami membuat ide jika ingin buat game baru? Jadi ini semua. Arif tidak melanjutkan ucapannya. Iya, tapi kenapa sebanyak ini? Tanya Franz bingung. Kami semua punya keinginan buat game tuan, jadi saat Anda memintanya kami langsung menjawabnya. Jawab Arif. Kalian semangat sekali, gumam Franz tertawa. Arif pun pamit undur diri. Hari pertama yang melelahkan, gumam Franz menarik napasnya dalam-dalam. Franz pun melihat ide-ide karyawan barunya. Mereka memang kreatif hingga Franz hanya memilih beberapa saja yang membuatnya cukup tertarik. Tak lupa ia memberi kritikan di kertas itu lalu mengembalikan yang belum ia terima, tapi jika diperbaiki mungkin akan diterima ke depannya. Di tempat lain, Sri Maya menangis haru saat ia ditelepon oleh pihak rumah sakit untuk menjalani operasi ibunya. Gadis itu adalah Maya. Beberapa hari yang lalu mencoba peruntungan bekerja di perusahaan baru Franz, tapi Pipi menolaknya secara halus meminta Maya untuk merawat ibunya saja. Bukan Pipi tidak mau, tapi siapa yang merawat ibunya Maya jika tidak ada siapa-siapa di sisi ibunya itu? Jika yang dipermasalahkan Maya adalah biaya, maka Pipi bisa meminta bantuan sang suami. Pipi yang pernah merasakan hidup susah tak membuatnya lupa diri. Ia semakin suka menolong supaya tidak ada orang yang merasakan hidup susah sepertinya dulu. Terima kasih Nona, terima kasih banyak, ucap Maya menangis sambil bersujud di lantai kumuhnya, padahal tidak ada siapa-siapa di sana.
Jika Pipi suka menolong, maka Sila suka membantu dengan caranya. Sayang, panggil Farel memeluk Sila dari belakang. Iya, saut Sila membiarkan suaminya memeluknya dan menggoyang tubuhnya ke kanan dan ke kiri. Farel memang sedikit kekanakan, tapi begitulah Farel jika bersama sang istri tercinta. Hari ini hari Minggu, kata Farel. Iya, aku tahu suamiku memang kenapa, tanya Sila bingung. Kamu tidak tahu sayang, tanya Farel. Sila membalik tubuhnya hingga menghadap Farel. Farel menautkan jemari tangannya di pinggang Sila. Bagaimana aku bisa tahu suamiku? Aku saja tidak tahu jika suamiku tidak memberitahuku, kata Sila. Farel terlihat kecewa. Hari ini adalah 1 bulan pernikahan kita. Udah 1 bulan aja suamiku? Tanya Sila malah kaget. Apa? Kamu benar-benar tidak ingat sayang? Aku kecewa sekali, gerutu Farel. Sila terkekeh. Suamiku kenapa jadi lemas begini, Baiklah, maafkan aku ya. Aku terlalu sibuk membantu Kak Pipi untuk cepat membantu orang-orang yang butuh pertolongan. Iya sayang, tapi kamu milikku, rengek Farel yang tahu kebaikan hati istrinya itu. Sila tertawa lebar. Baiklah, sekarang katakan apa hukumannya? Farel tersenyum lebar seketika seperti bocah kecil yang diberi mainan baru. Tanpa aba-aba, Farel menggendong Sila dan meletakkannya di ranjang. Benar, hanya ini saja? Tanya Sila yang sudah tahu pikiran sang suami. Iya, aku harus lebih cepat, lebih semangat lagi biar kamu cepat hamil, kata Farel dengan semangat, melepaskan pakaian Sila. Sila terbangun mengucek-ucek matanya mendengar seseorang muntah di kamar mandi. Siapa? Teriak Sila dengan suara serak. Sila tak dapat jawaban. Siapa ya? Suamiku? Sila berbalik mencari Farel tapi nyatanya sang suami tidak ada di sampingnya. Sila mengerjap-ngerjapkan matanya seakan mencerna sesuatu hingga ia tersadar. Sila segera menarik selimutnya dan mengikatnya seperti handuk melilit di tubuh polosnya. Ia berlari seperti Cinderella mengenakan gaun sempit ke kamar mandinya. Suami? Sila masuk mengedarkan pandangannya hingga matanya tertuju pada Farel yang terlihat tidak berdaya setelah muntah-muntah. Suamiku? Sila berlari ke arah Farel. Farel menekan tombol wastafel supaya lebih bersih padahal tidak ada apa-apa. Tapi kenapa perutnya terasa mual? Bahkan Farel tidak ada makan sejak tadi. Farel bersandar di dinding dan membuka matanya melihat Sila. Sila memegang rahangnya dengan lembut. Suamiku kenapa? Tanya Sila. Farel berusaha berdiri tegak lalu memeluk tubuh wanita yang sangat ia cintai. Sayang, kepalaku pusing sekali. Perutku juga mual, keluh Farel dengan suara lemas.